Berikut analisa atau rangkaian untuk modul 4. Nah, rangkaian ini akan disetting sesuai dengan yang terdapat pada modul. Pertama, kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu untuk memperoleh nilai aliran daya. Yang pertama, kita klikkan load flow calculation, lalu kita load flow analysis, lalu kita execute. Nah, lalu untuk mendapatkan hasilnya, kita akan output result dan grid summary. Untuk melihat hasilnya, kita lihat maximize window. Nah, di maximize windows itu, maka kita akan mendapatkan load flow-nya. Nah, load flow-nya itu kita masukkan ke dalam tabel 1 yang berisi parameter dari hasil aliran daya. Lalu kita masuk ke simulasi kedua, yaitu simulasi gangguan yang dipasang sebelum adanya UFR. Nah, langkah yang pertama adalah klik kanan pada generator kedua, lalu kita define dan switch event. Nah, di sini kita akan mengatur waktu gangguannya sebesar 5 second. Lalu kita juga akan mengatur setting waktu di generator ketiga. Nah, waktunya sama dengan generator 2, yaitu 5 second. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik di line 2. Nah, dari sini kita akan memberikan short circuit pada line 2. Nah, ini kita okekan dengan rentang waktu 5 second. Nah, untuk resistansi itu 5 ohm dan reaktansinya 1. Lalu pada kubikelnya line 2 kita juga atur waktu sebesar 5 second. Nah, itu juga dilakukan dengan kubikel 3, switch event dan waktu 5 second. 5,4 second. Kita ambil simulation event. Nah, di sini kita akan menjalankan gangguannya. Nah, ini adalah switch eventnya. Nah, pada switch event ini, switch event ketiga dihapuskan. Nah, ini kita okekan switch event dengan kriterianya, switch event 3 dan switch short circuit dan switch event 5 juga kita aktifkan. Lalu kita hitung calculate initial condition. Nah, lalu yang terakhir adalah start simulation. Nah, inilah yang kita jalankan. Nah, di sini dapat kita lihat ini adalah frekuensi output dari gangguan tadi. Nah, seperti ini frekuensinya. Nah, frekuensinya ini at level
Kita lihat labelnya, kita lihat angkanya pada titik tersebut, ya, diklik. Nah, pada detik 58,8 tadi, nah, didapatkan bahwa frekuensi statnya sebesar 48. Nah, pada langkah selanjutnya kita hanya mengganti switch eventnya, mana switch eventnya itu beberapa kita off-kan. Nah, di sini kita akan melihat gangguan pada 3 fasenya. Kita lakukan sesuai yang ada di modul, dan kita matikan short circuit event 3 dan short circuit event. Nah, setelah itu kita ambil frekuensi G2 dan G3 ketika mengalami trip. Nah, kita masukkan ke dalam tabel praktikum. Selanjutnya kita setting under frekuensi relay. Nah, langkah-langkahnya hampir sama seperti yang kedua tadi. Nah, kita new device, relay model, lalu select global type, generic, 5 undervoltage dan 50 Hz, dan frekuensi 4 steps. Lalu kita OK kan. Nah, data-datanya nanti kita sesuaikan dengan terdapat di dalam modul. Nah, itu juga kita implementasikan di lot A dan lot B. Setelah semuanya disetting, kita akan menjalankan simulasinya. Nah, jika nanti sudah kita jalankan, maka kita akan mendapatkan nilai hasil setting yang kita masukkan ke dalam tabel 5. Di mana tabel 5 ini adalah hasil simulasi gangguan setelah setting UFR. Seperti itu. Nah, nilai gangguannya sebesar 49 pada G2 dan didapatkanlah hasilnya 25,93 Hz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.